ada persoalan, ada tekanan dan lain sebagainya, bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Gitu loh. Bukan berarti Tuhan tidak menyertai kita. Sebaliknya Tuhan menyertai kita bukan berarti nggak ada pergumulan, nggak ada persoalan. Karena bukan soal punya banyak, ada pergumulan, nggak ada pergumulan. Bukan ini, Kristen itu bukan di sini. Bagaimana kita kenal diri kita siapa, kita si pendosa, diubahkan menjadi baru, sekarang kita berjalan menuju hidup kita sampai akhir, kita berjalan dalam pengudusan oleh Tuhan, di mana kita mau dibentuk menjadi serupa dengan segambar dengan Dia, sampai kita menutup mata, lalu kita mati, Tuhan udah siapkan rumah Bapak bagi kita. Nah, kan ini fokusnya kekristenan sebenarnya. 3, 2, 1, ngobrolin pesona Injil yuk setiap hari. Pak Gem. Siap, jumpa lagi. Wow, senang sekali bisa jumpa Pak Gem lagi. Jadi kita melanjutkan yang episode yang kemarin-kemarin Pak Gem. Yang mengenai keindahan Injil. Oke. Keindahan Injil yang saudara bisa lihat di thumbnail nanti, kita akan tampilkan di layar sini pembahasan saya dengan Pak Gem terkait dengan keindahan Injil. Di sana kita membahas begitu banyak topik, begitu banyak diskursus lah ya yang kita bahas di sana. Nah, salah satu aku masih penasaran kemarin yang kita bahas itu Pak Gem, soal berpindahnya seseorang dari satu pijakan kepada pijakan yang lain. Sebelum nanti lebih jauh, aku mau bicara tentang case-case tertentu terkait dengan keindahan Injil. Aku langsung saja mau nanya, kenapa orang lebih menikmati keindahan dosa dibandingkan menikmati keindahan Injil? Mungkin itu dulu sebagai pembuka lah. Iya. Menurut Pak Gem kenapa tuh bisa begitu? Yang pertama, kita kan manusia berdosa nih. Ya, kita manusia berdosa dan memang terlahir sudah berdosa. Bahkan bukan cuma berdosa, kita pendosa. Ya kan? Nah, pendosa ini kan ciri khasnya itu berpusat pada diri sendiri. Ya kan, memuaskan diri sendiri. Baik itu hal-hal negatif maupun hal-hal yang baik juga yang dilakukan. Tapi semua berpusat pada diri sendiri. Hal-hal yang baik misalnya beli makanan. Emang kan nggak negatif dong beli makanan. Tapi makanan pun akhirnya kita jadi rakus. Ketika kita bisa berlebihan kan. Jadi yang baik itu pun bisa jadi negatif toh. Nah, lalu oleh karena anugerah Tuhan kita diselamatkan. Kita percaya Tuhan Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan Juru Selamat. Yang kita dengar, yang kita pahami dengan istilah yang lain itu kita mengalami kelahiran baru. Kita menerima hidup yang baru, kita menjadi manusia baru. Nah, waktu kita menjadi manusia baru itu, manusia lamanya masih ada. Bukan hilang. Kan gitu. Nah, jadi ketika kita penerima manusia baru, mengalami kodrat baru, kodrat lama masih ada. Manusia lama itu masih ada. Ini yang bikin kontra. Ini yang bikin dia ada ketegangan lebih tepatnya. Ada ketegangan. Nah, cobalah kita ingat waktu seseorang baru pertama kali bertobat. Ya, kan ada sebuah cinta yang luar biasa. Itu mengalahkan loh kedagingan itu. Mengalahkan manusia lama itu loh. Mudah sekali dan untuk melakukan hal-hal yang bersifat rohani gitu. Mudah sekali. Diajak doa, diajak belajar firman. Itu makanya ada istilah apa ya? Cinta mula-mula kan cinta gitu. Mula-mula ya. Nah, tapi kita mesti jujur juga berkata bahwa dalam perjalanan selanjutnya seringkali nggak tahu nih cintanya yang pudar atau memang kesetiaannya yang jadi pudar. Nah, ini kan menjadi sebuah persoalan-persoalan ya banyak orang percaya juga. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, nah ini yang menjadi pergumulan. Saya ambil ayatnya mungkin dari ini cocok ya. Boleh. Mungkin dari 1 Korintus deh. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Tuh. Ternyata ada kesan ya. Yang baik itu pun dirusak oleh pergaulan yang buruk. Jadi pengalaman yang negatif itu dalam tanda petik itu terkesan lebih kuat gitu. Pengalaman negatif. Iya, pergaulan yang buruk lah, pengalaman negatif ya. Dari ini pergaulan yang buruk itu.
Kenapa nggak dikatakan kebiasaan yang baik akan ya kan mengganti kebiasaan yang buruk? Kenapa menuliskannya yang pertama pergaulan yang buruk itu? Ini kan untuk sebuah kehati-hatian betapa memang kita manusia yang sudah jatuh dalam dosa ini sekalipun sudah memiliki Roh Kudus, ya tetap ada sebuah perjuangan. Yang tadi satu ketegangan, yang kedua kita ini udah terlanjur lama menikmati yang buruk, menikmati kesedapan dosa. Kesedapan dosa. Kesedapan dosa kita sudah terlalu lama memang dari dulu. Udah memang itu kodrat kita. Nah, jadi kalau ditanya seperti tadi itu jawabannya. Yang pertama. Oke, gini Pak Gem. Bawa. Aku mau supaya seseorang tuh bisa jadi radikal sampai radiksnya, sampai akar-akarnya. Ada salah satu teks di 1 Yohanes berapa ya, bahwa orang yang di dalam Kristus itu tidak akan atau tidak bisa berbuat dosa. 1 Yohanes berapa ya kalau mengenai 1 Yohanes pasal 3 ayat 8 9. Ayat 8 ya. Iya. Bahwa tidak lagi bisa berbuat dosa. Itu bagaimana Pak Gem? Maksudnya apakah memang seseorang itu sudah terima Yesus yang tidak mungkin dia tidak bisa jatuh dalam dosa ya? Gimana menjelaskan itu? Maksudnya supaya jemaat atau kita semua juga punya spirit untuk aku mau radikal gitu. Tidak lagi menikmati kesedapan dosa tadi itu. Iya. Nah, itu terkait dengan ayat tadi itu, ya para pakar bibika yang memperhatikan dalam bahasa aslinya itu kan dalam bentuk present. Perintah yang bersifat present itu terus menerus. Jadi artinya dia tidak berdosa terus menerus. Oh, bukan tidak berbuat dosa, dia tidak berbuat dosa terus menerus. Kalau tidak lagi berbuat dosa itu nggak mungkin, itu sebuah kebohongan. Iya, nggak mungkin sih, betul. Nggak mungkin. Yang saya katakan tadi karena kodrat kita masih ada itu. Kodrat berdosa kita kan masih ada kan, manusia lama kita bukannya hilang. Jadi ada ketegangan di situ. Ini yang selalu dianggap enteng, nggak boleh dianggap enteng ini. Manusia lama yang masih bercokol tuh nggak bisa dianggap enteng. Karena dari detik, menit dia bersuara terus. Dia bersuara terus untuk menarik kita untuk terus menikmati kesedapan dosa tadi itu. Ya, jadi ayat yang tadi itu tidak terus menerus berbuat dosa. Tidak terus menerus berbuat dosa. Iya, kita masih bisa berbuat dosa tapi tidak doyan dosa. Itu orang percaya. Itu bedanya ya. Itu bedanya. Itu bedanya. Kalau dia doyan dosa, yang pertama mungkin dipertanyakan keselamatannya. Yang kedua, mungkin dia mengalami sebuah kemerosotan yang jauh dan meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Baik dengan sesama, baik dengan Tuhan dalam arti relasi pribadi, persekutuan dengan sesama dalam konteks misalnya gereja, kelompok-kelompok kecilnya, komunitas-komunitas Kristennya lah gitu. Nah, ketika orang telah meninggalkan ini, dia pasti akan terperosok jauh, ya, terperosok jauh sehingga dia bisa, yang ditakutkan jangan sampai imun. Oke. Kalau sampai imun, ya udah salah pun dia merasa nggak salah. Sama kayak si Yudas. Yudas kan kalau dari yang kita pahami dari Alkitab itu udah imun dia sebenarnya. Dosa pun sudah tidak rasa dosa. Bahkan ketika teguran itu disampaikan dia bisa nggak rasa. Orang yang bersama dengan aku mencelupkan roti ini ke dalam cawan ini, dialah orang yang akan mengkhianati aku. Ketika dia mencelupkan itu bersama Tuhan Yesus, dia udah nggak rasa lagi. Kenapa? Udah imun dia. Jadi sudah tidak bisa lagi membedakan itu dosa atau nggak, udah sama gitu. Itu yang mengerikan. Nah, makanya di sini diperlukan sebenarnya sebuah keseriusan untuk terus menerus kita membangun hubungan dengan Tuhan, terus menerus untuk memandang kemuliaan Tuhan. Kata kunci sebenarnya kan terus menerus ya. Di terus menerus ini kan untuk mengasah sebenarnya kan. Makanya Alkitab juga banyak dalam bentuk-bentuk present. Misalnya berilah dirimu diperbarui dari sehari ke sehari, ya kan. Mengalami pembaruan pikiran terus menerus. Jadi banyak sekali terus menerus. Apalagi kita sekarang kan berada di fase penebusan tuh, ya. Antara pembaruan maksud saya, penebusan dan kedatangan Tuhan. Ini kan cerita di sini sedang menjelaskan story ya kan di sini kita nih ceritanya nih. Jadi kita sudah diselamatkan, belum, sudah dan belum kan, ya. Atau sudah dan akan sempurna, ya. Jadi kita berada di fase ini, makanya ada ketegangan. Jadi kalau ada orang akhirnya lebih menyukai dosa, itu kita pastikan dia nggak bertumbuh. Jadi kalau seseorang itu bertumbuh dalam relasinya kepada Tuhan, dia pasti tidak akan lebih menyukai dosa. Lebih menyukai dosa. Nah, jadi makanya tadi dari awal aku katakan bahwa kita ini pendosa. Ya, udah
menikmatilah dosa itu seperti apa. Menerima Yesus, ya di awal ada satu cinta yang luar biasa kan. Kecintaan itu mengalahkan. Dan kecintaan itu mengalahkan keinginan dosa yang selama ini dinikmati gitu. Tapi dalam proses perjalanan, 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun, akan sangat terasa itu, tarik menariknya itu akan terasa sekali. Nah, kecuali seseorang betul-betul konsisten. Tapi kita jujurlah, seberapa persennya konsistensi seseorang? Apakah dia sempurna? Nggak, tetap aja bisa ada, tapi ya ada turun. Tapi kiranya turunnya itu menjadi titik balik untuk loncatan lebih tinggi. Nah, anak Tuhan itu pasti begitu. Dia pernah lah bikin salah. Misalnya kita bikin pakai angka, dia turun 2 cm. 2 cm ini menjadi sebuah perenungan kembali, menjadi sebuah titik balik untuk loncatan iman yang jadi 10 gitu. Turun 2 naiknya ke 10. Nah, itu yang sebenarnya pengalaman-pengalaman kita dalam kekristenan ini. Nah, makanya kita harus konsisten lah, doa. Ya kan, ini kan sebenarnya kalimat-kalimat biasa. Doa, baca firman. Ini udah nggak bisa disangkal ya di sini dia. Dengan, ingat kan kemarin kita ngomong, bicara keindahan Injil itu objektifnya itu ya Alkitab itu kan. Jadi bagaimana kita bisa menemukan keindahan Tuhan itu ketika kita baca Alkitab. Makanya waktu baca Alkitab itu kita harus menemukan Kristus di dalamnya, bukan menemukan diri kita. Bukan mencari ayat-ayat mana yang cocok untukku. Jangan ada kunya lah. Tapi temukan Kristus. Ketika kita menemukan Kristus di dalamnya, ada perenungan akan firman itu di dalamnya, nanti kan di dalamnya pas aku kita kan ikut di sana. Tapi aku bukan untuk egonya kita, tapi akunya kita ini untuk diwarnai oleh Kristus. Makanya di 2 Korintus 3:18 itu kan kita seperti memandang kepada cermin kan. Kemuliaan Kristus itu. Nah, itu yang akan mewarnai kita sebenarnya. Gitu. Jadi sedikit aku mau menebalkan tadi waktu Pak Gem bilang terkait dengan kita sekarang ada di fase pembaharuan. Tentu yang nonton kita ini kan bukan hanya jemaat kita, kalau jemaat Igrea itu sudah tahu nih cerita ini. Tadi itu maksudnya story of the gospel, bagaimana story of the gospel ini dimulai dari penciptaan, kemudian kejatuhan, penebusan, lalu kita sekarang ada di pembaharuan. Nanti kita akan juga mengalami kemuliaan, dimuliakan ya, pada akhirnya. Kita sekarang ada di pembaharuan, fase pembaharuan. Jadi dalam ketegangan karena kita masih ada natur dosanya ya Pak Gem. Iya, manusia lama kita masih di dalam. Manusia lama kita masih di dalam. Bukan hilang. Ngalamin ketegangan dengan manusia baru kita. Tentu Roh Kudus membantu kita untuk supaya memampukan kita semakin merupa seperti Kristus. Ya, makanya Paulus tegas ngomongnya. Matikan. Oh iya. Jadi Paulus memilih kata yang sangat keras, matikan. Kolose 3:5 kan, matikanlah segala yang duniawi dalam dirimu, keserakahan, percabulan dan sebagainya. Nah, jadi ketika kita tidak bersemangat, tidak berhasrat mematikannya, nah itu akhirnya seperti pertanyaan di awal tadi, akhirnya seseorang tuh ya lebih menyukai dosa. Dosa itu lebih indah ya dibanding Kristus. Jadi dosa itu lebih indah, kesedapan dosa tadi itu. Ya kan, sensasinya itu loh, kenikmatannya itu membuat kita melekat di dalam sebenarnya. Kalau ada, sebelum nanti aku mau ke hal-hal yang sifatnya praktis kehidupan, ada istilah Pak Gem, semua itu ada di hati. Karena dari hatilah kemudian pikiran ini membenarkan, seperti apa Pak Gem? Pikiran yang membenarkan, lalu kemudian tubuh ini melakukan. Iya, sumbernya kan di hati ya. Sumbernya di hati. Coba. Sumbernya kan di hati. Iya kan ada siapa ya? Lupa tuh lupa lah ya. Ada si siapa tuh buku siapa tuh lupa. Itu dikembangkan sama Tim Keller kan? Atau apa? Nggak tahu juga. Tim Keller yang kembangin siapa saya lupa. Tim Keller sering mengutip itu. Ya. Jadi kan hati, kehendak, pikiran, tubuh, perasaan. Kan semua di hati semua kan. Misalnya hati kita ini apa sih? Hati kita ini kan menyembah misalnya. Atau sombong. Kan gitu kan. Nah, kalau hati seorang sombong, nanti kehendaknya akan melakukan. Pikirannya membenarkan. Tubuhnya ini melakukan. Kehendak memutuskan. Ya udah aku sombong. Kenapa dia memutuskan sombong? Karena pikirannya membenarkan. Ya cocok lah kamu sombong. Di gereja ini kan kamu paling kaya. Kan sumbanganmu paling besar. Jadi kalau kamu sombong masuk akal, itu kata pikiran. Ya kan? Nah, kenapa sampai pikiran berpikir seperti itu? Karena di dalam hatinya memang sombong.
Bayangkan kalau hatinya itu mengasihi Tuhan. Ya kehendak akan memutuskan untuk mengasihi Tuhan. Kemudian pikirannya akan membenarkan dia. Apa katanya? Ya sudah seharusnya kamu itu sujud menyembah kepada Tuhan. Sudah seharusnya lah memang kamu itu mengasihi Tuhan. Karena kamu orang berdosa yang sudah ditebus. Tuhan rela mati untukmu. Kan gitu kan? Nah lalu tubuh kita, fisik kita ini melakukannya. Lalu kita rasa sukacita, bahagia. Jadi semua bermula dari hati. Makanya apa yang di hati itu yang menggerakkan kita. Jadi seseorang itu bertindak berdasarkan apa yang dia cintai di dalam hati itu. Itu bukan hanya apa yang diketahui. Aku mau sedikit tanya, coba. agak sedikit mendalam. Ada orang yang berkata begini, di pikiran aku lain, di hati aku lain. Benar nggak? Bagaimana setuju nggak dengan pandangan begitu? Jadi itu mustahil. Ya mungkin ya. Mustahil karena Alkitab bilang dari dalam hati timbul pikiran jahat. Jadi dari mana lagi tuh? Kan gitu kan, itu nggak mungkin. Yang ada lain di bibir, lain di hati. Lain di bibir, lain di hati, betul. Iya, itu artinya apa? Karena dia mengucapkan yang bertentangan dengan hati dan pikirannya. Kan hati itu kan tempat pikiran, perasaan, kehendak. Oke. Kan di situ. Di dalam hati itulah. Pikiran, perasaan, kehendak itu di dalam hati itu. Hati bukan dalam pengertian bagian tubuh kita secara jasmani, enggak. Jadi hati yang dimaksud di situ adalah ya manusia itu. Diriku itu maksudnya hati kalau dalam Alkitab tuh. Misalnya jagalah hatimu gitu. Itu bukan jagalah hatimu yang satu sisi, enggak. Itu menunjukkan keseluruhan hidup. Sebenarnya. Iya. Nah itu yang menggerakkan kan. Yang karena menentukan. ada satu teks juga kan waktu Tuhan Yesus berkata, jangan kau berpikir seperti apa yang di dalam hatimu. Gitu. Jadi ada hati, pikiran itu juga ada di dalam hati. Cuman aku agak kemarin Pak Gem di momen sebelum ini, apa yang aku tahu, itu Roma 7. Iya, Roma 7. Kata Paulus. Iya. Aku tahu sebenarnya ini baik, tapi yang jahat yang kulakukan. Apakah itu ada hubungannya dengan hati Ya, ini Paulus atau gimana? Supaya nggak kontraproduktif nih. Iya, jadi statement Pak Gem. itu kan nggak ada yang salah itu. Nggak ada yang salah, itulah kejujuran seorang rasul. Itu kejujuran seorang rasul. Aku tahu yang baik, tapi yang jahat kulakukan. Jadi Paulus mau menyampaikan kepada kita sebuah pergumulan Kristen. Christian struggling. Kan gitu. Emang siapa orang Kristen yang nggak ngalamin itu? Jujurlah. Ya kan? Jujurlah. Hanya kita terlalu rohani untuk tidak berani untuk mengaku itu. Nah, memang teks itu ya para ahli juga ada penafsiran-penafsiran yang berbeda. Ada yang mengatakan itu adalah Paulus waktu dia belum bertobat, ngomong seperti itu. Nah, tapi ada juga yang mengatakan bahwa itu sebenarnya pada masa-masa awal pertobatannya Paulus. Awal-awal dia beriman kepada Kristus. Gitu. Nah, ada yang mengatakan itu bagian daripada pergumulan Kristen. Jadi memang para ahli-ahli juga bisa berbeda juga. Tapi saya melihatnya itu adalah satu pergumulan Kristen. Karena belum ada yang sempurna di antara kita nih. Gitu loh. Oke. Jadi poinnya di situ adalah apa? Poinnya mau kita ambil di situ. Poinnya diambil di situ adalah bahwa kita tidak digerakkan hanya dari apa yang kita tahu. Oke, hanya dari apa yang kita tahu ya. Iya, kan aku tahu kata Paulus. Aku tahu kok itu buruk tapi dilakukan. Aku tahu kok itu bisa merugikan tapi dilakukan. Aku tahu kok mabuk-mabukan itu bisa merusak. Aku tahu kok mencontek itu dosa, dilakukan oleh anak-anak sekolah. Masih merokok. Merokok tahu kok merusak kesehatan tapi dilakukan. Udah dia punya gula, udah punya kolesterol, makan dia paksa juga yang mengandung kolesterol, tahu kok sebenarnya itu bisa merusak. Tapi dilakukan, tahu kan? Kembali lagi kenapa? Karena dia suka sama makanan-makanan tadi itu. Dia dapat sensasinya. Waktu minum sopnya tuh, aduh ada kenikmatan di dalamnya. Kenikmatan yang masuk ke dalam memori itu, yang tersimpan dalam memori itu membuat terngiang-ngiang terus. Suka. Bayangin kalau Tuhan itu yang menguasai kita, yang memenuhi imajinasi kita. Ruang dalam diri kita yang membentuk apa yang paling berharga dalam diri kita. Apa yang paling kita cintai dalam diri kita, itu maksudnya imajinasi itu. Bayangin kalau Tuhan
Nah makanya disinilah menjadi pertarungan kita untuk terus menerus tadi itu. Terus menerus belajar firman oleh tuntunan roh, kita berdoa dalamnya. Karena berdoa itu kita satu pengakuan kita terbatas, kita tak mampu, kita bergantung, di dalamnya ada relasi, ada kedekatan nanti, ada pengenalan, ada keintiman di sana. Nah ketika terus menerus ini kita lakukan, disitulah cinta kita makin besar. Ketika cinta kita makin besar, menurut saya akhirnya kita melakukan kebenaran-kebenaran Tuhan, melakukan kehendak Tuhan itu bukan jadi sebuah beban. Malah sebuah kesukacitaan melakukan apa yang dia kehendaki. Ya kan? Kenapa? Karena kita senang. Aku mencintai firman Tuhan. I keep your word in my heart. Kan gitu. Aku menyimpan firman-Mu dalam hatiku. Ketika firman tersimpan kan. Ya kan? Nah ini kan di situ kita akan melihat keindahannya itu. Jadi bukan hanya sekedar melihat secara knowledge, tapi mengalami gitu. Mengalami bahwa Tuhan itu indah gitu. Indah. Jadi manusia itu nggak bisa berubah oleh perintah-perintah. Kuduslah kamu harus bikin ini, lakukan itu, jangan ini, jangan itu. Manusia nggak bisa berubah melalui perintah-perintah seperti itu. Sorry, kalau ada satu proposisi Alkitab, kuduslah kamu sebab aku kudus, supaya nggak salah tadi sama Pak Gem bilang, iya. Tidak bisa diubah lewat perintah-perintah. Nggak bisa dengan perintah-perintah, iya. Imperatif kan? Iya, imperatif kan. Nah kita kan kalau dalam secara tekstualnya kan indikatif dulu disampaikan lah. Gitu loh. Jadi terlepas dari anugerah, perintah-perintah itu semua tidak akan pernah bisa mengubah. Itu hanya mengubah perilaku nanti. Sama seperti orang Farisi. Mereka menghitung ada 613 yang namanya hukum Taurat mereka hitung dan mereka sangat ketat melakukannya. Hebat mereka melakukannya, tapi kehidupan mereka sebenarnya hanya tampak luarnya aja yang kelihatan baik. Tapi di dalamnya kan enggak. Seperti tulang belulang kata. Ya tulang belulang kan, di luarnya cantik, indah, seperti tulang belulang. Seperti laburan putih kuburan. Iya, itu dia. Oke, aku mau masuk ke persoalan nih sifatnya keseharian personal gitu Pak Gem. Terkait identitas. Di zaman kita atau di zaman mungkin sudah dari dulu ya isu ini, tapi aku mau angkat ini. Di mana orang di zaman inilah proses persaingan, spirit kompetitif itu begitu tinggi. Orang itu atau value seseorang itu, identitas seseorang itu ditentukan oleh performanya, achievementnya, pencapaiannya, kemudian status sosialnya. Sehingga ini konteksnya orang percaya ya. Sehingga ada beberapa juga orang-orang percaya yang sudah percaya Yesus jadi minder ketika secara status sosial, secara pendidikan, atau secara pencapaiannya, dia merasa aku gagal nih jadi manusia. Nah orang-orang seperti ini, apa yang bisa kita encourage ke mereka untuk melihat bahwa tetap ada keindahan di dalam Kristus, walaupun semacam krisis identitas gitu loh Pak Gem. Iya, jadi memang ya, kata kunci itu cara pandang kan. Paradigma, cara pandang, mindset kan. Kan di situ semua. Supaya paham, yang pertama bahwa Yesus datang ke dalam dunia ini, ya kan, tujuannya adalah untuk menyelamatkan kita, orang berdosa, untuk mengembalikan kita kepada maksud Tuhan menciptakan kita. Ini dulu nih. Ini mesti betul-betul menguasai hidup kita, mindset ini, ya kan? Nah, lalu kedua, pahamlah kita, mindset kita kemudian adalah bahwa dunia ini memang bukan tempat kita yang permanen gitu. Bahwa dunia ini memang tidak bisa memberikan keadilan kepada kita. Ini dulu itu. Nah, lalu nanti kita mesti memahami akhirnya ya kita hidup di satu dunia yang sudah jatuh yang nggak bisa memuaskan kita. Lalu nanti di dalamnya kita akan menjadi paham. Jadi adapun penderitaan ya ini bukan suatu hal yang menakutkan lagi gitu. Karena itu udah pasti, karena kita hidup di satu dunia yang jatuh, pasti penderitaan itu ada. Orang menyakiti kita, ya kan? Nah, kegagalan itu pasti ada. Nah, ini kan kita mesti pahami semua ini. Nah, semua ini yang saya sebut ini kan hal-hal yang bersifat sementara sebenarnya.
Nah kalau seseorang itu paham bahwa dia makhluk kekal yang telah diselamatkan oleh Tuhan, hidup di satu dunia yang bersifat sementara, ini kan udah nggak apple to apple. Jadi seambruk apapun, seharusnya ya, tanda kutip dulu, seharusnya nggak membuat kita kecewa. Bahkan kita memahami ini menjadi satu kesukacitaan karena ini menjadi kurikulum Tuhan. Ini mata kuliah yang Tuhan izinkan. Di dalamnya ada kegagalan. Karena kan kita gagal, kita tidak sehebat orang lain, kita dikucilkan. Kan bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Jadi bias keindahan itu, Pak Gem. Oh, Maksudnya dia tidak bisa melihat keindahan Kristus itu. Karena mindsetnya bersifat sementara. Makanya Paulus bilang, atau dia pakai kata kami ya, kami tidak memandang kepada yang kelihatan. Tapi kepada yang tidak kelihatan. Itu kami memandang, skopeo bahasa Yunaninya itu. Skop. Jadi cara pandang kami cuma satu. Kami tidak mau fokus, kami tidak mau menghabiskan waktu kami. Tidak mau investasi waktu, tenaga, pikiran kepada hal-hal yang bersifat sementara. Yang bersifat sementara itu apa? Misalnya pujian, hinaan, banyak harta, sedikit harta. Saya bikin yang dua-duanya gitu. Itu kan semua hal sementara. Jangan fokus di sini. Status sosial tadi. Status sosial tinggi, status sosial rendah. Jangan fokus di situ dong. Karena Kristen itu kan bukan di situ intinya ini. Bukan soal statusnya tinggi atau enggak. Dan yang menentukan status itu siapa sih? Kan manusia kan. Tapi Tuhan sendiri menentukan status kita. Anaknya. Wow. Kan itulah identitas itu kan. Kita anaknya, bayangin. Kita manusia berdosa, itu identitas kita yang lama. Lalu karena kasihnya, ya, dia memberikan nyawanya, mengangkat kita atau mengadopsi kita menjadi anaknya. Kita punya masa depan kekal. Kita tahu bahwa dunia ini bukan rumah kita. Nah, jadi kalau paham ini, maka semua yang terjadi ini, ya, tidak membuat kita menjadi lemah dan putus asa gitu loh. Tapi catat baik-baik, kiranya kita jangan dihina orang. Ya karena kita yang brengsek. Nah itu juga, ya kita anak Tuhan ya, tapi jangan dong. Jangan ya kan? Kita dihina, direndahkan orang karena kita berbuat salah, berbuat dosa. Iya, status kita misalnya dalam orang dunia bilang status kita rendah karena ekonomi sedikit. Jangan maunya karena kita malas dong. Ya kan? Ya kita sebagai anak Tuhan ya kita berjuanglah di dunia ini untuk melakukan tugas-tugas tanggung jawab kita. Di dalamnya ada orang menyingkirkan kita nanti karena kita benar. Ya itu kehormatan dong. Ah ini kan mindset kan. Gue udah kerja capek-capek malah dia yang dipromosiin. Dia yang dipromosiin padahal sebenarnya aku yang ngerjain semua loh itu. Nah memang itu sakit, jujur sakit. Itu sakit. Jangan dibilang gak sakit loh itu. Tapi tidak akan membuat dia lemah dan putus asa, apalagi membuat dia meninggalkan Tuhan karena dia tahu siapa dirinya. Ini semua sementara akan berlalu. Ya udah aku jalani dengan tanggung jawab. Aku memaafkan mereka itu semua. Ya aku ulang lagi. Terus kalimat terakhir ini, emang kalau bukan aku yang dipromosi emang kenapa sih? Emang tamat riwayatku kalau aku akhirnya tidak dipromosi? Enggak kan? Lihatlah sekarang banyak orang-orang miskin, bahkan sangat miskin banget. Nggak tamat kan riwayatnya kan? Masih bisa jalan kok menjalani hidupnya. Walaupun mungkin makannya apa? Tahu, tempe, itu pun dibelah 7. Betul. Tahu tempe tidak berubah ya. Nah, kok itu dibelah 7 lagi? Kan nggak tamat riwayatnya kan? Tetap masih bisa hidup kan? Nah makanya itu mindset lah paling penting. Dan lagi ketika kita mengalami itu semua, bukan Tuhan meninggalkan kita. Ya. Gitu loh. Ingat kalimatnya begini. Mesti ditekankan tuh Pak Gem. Iya tuh. Di awal tadi udah ngomong, kita ulangin lagi. Jadi ada persoalan, ada tekanan dan lain sebagainya. Bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Gitu loh. Bukan berarti Tuhan tidak menyertai kita. Ya. Sebaliknya Tuhan menyertai kita bukan berarti nggak ada pergumulan, nggak ada persoalan. Karena bukan soal punya banyak, ada pergumulan, nggak ada pergumulan. Bukan ini, Kristen itu bukan di sini. Bagaimana kita kenal diri kita siapa, kita si pendosa, diubahkan menjadi baru. Sekarang kita berjalan menuju hidup kita sampai akhir. Kita berjalan dalam pengudusan oleh Tuhan, di mana kita mau dibentuk menjadi serupa dengan segambar dengan Dia, sampai kita menutup mata, lalu kita mati. Tuhan udah siapkan rumah Bapa bagi kita. Nah, kan ini fokusnya kekristenan sebenarnya. Di dalamnya ini kita kan, di dalamnya ini sebagai tugas-tugas kita di bumi ini, ya kita menjadi saksi, ya kan, bekerja rajin, bekerja baik, sayang keluarga, sayang semua gitu. Kita udah melakukan seluruh kehendak Tuhan. Tapi ada aja persoalan, ada aja orang yang iri hati lah, ada aja orang yang apa istilah itu yang nyinyir lah. Nyinyir lah. Ya
Yang memfitnah kita lah. Iya. Itu memang ciri-ciri kalau tinggal di dunia. Kalau kita masih tinggal di dunia ini, ya itu pasti kita dapatin. Nggak mungkin enggak lah. Kan gitu poinnya sebenarnya. Ya toh? So, jadi untuk ini kayaknya kita mesti lanjut lagi nih Pak Gem. Next time aku mau... Bisa dibagi dua kali nanti kan? Bisa. Seperti kemarin ini ya? Bisa tolong di highlight sedikit Pak Gem terkait dengan mindset tadi itu. Semua kan bersumber di hati. Kemudian nanti mindset ini diubah. Roh Kudus akan membantu kita. Supaya juga teman-teman kita atau jemaat kita ataupun semua yang menyaksikan ini harus punya pemahaman mindset seperti yang tadi itu Pak Gem. Di mana mereka bisa dapat itu? Maksudnya bagaimana membangun mindset itu? Iya. Yang pertama, Kristen itu kan selalu Tuhan yang berinisiatif ya. Ya. Jadi bukan karena kuat dan gagah kita, selalu Tuhan yang lebih dahulu. Nah, Tuhan lebih dahulu selalu. Nah, tapi Tuhan lebih dahulu ini secara pengalaman pribadi bagaimana memahami dan menjelaskannya. Pasti tidak ada peristiwa kebetulan. Seseorang mungkin satu kali ketemu temannya, dia ngomong Injil, ngomong kebenaran firman Tuhan. Itu bagian daripada Tuhan sedang bekerja sebenarnya. Nah, di situ dia harus mau, tapi kadang-kadang kan dicuekin. Kan gitu kan? Teman sekolah, teman kuliah, teman kantor. Ada aja orang yang bisa berbagi soal firman, hal-hal yang bersifat rohani gitu. Itu sebenarnya bagiannya. Nah, tapi kembali lagi kan? Ya, Tuhan yang mengubahkan. Tapi itu bagian proses yang nggak bisa dihindarkan memang, nggak bisa dihindarkan. Misalnya kayak saya dulu, ya pernah mau ke gereja saya itu. Kalau saya diajak ke gereja itu saya bilang nggak usah lah nanti gereja runtuh. Kalau saya datang ke gerejamu karena apa? Banyak sekali, dosaku itu banyak sekali. Saya bilang begitu kan. Nah sampai satu kali diajak kebaktian nggak mau. 5 kali saya diajak, akhirnya nggak enak hati. Waktu saya nggak enak hati itu saya datang. Waktu saya datang ternyata akhirnya apa yang terjadi? Saya jadi datang ke gereja itu. Bukan karena Tuhan juga, karena ada gitar listrik. Hidupku miskin. Aku suka main gitar. Motifnya karena mau main gitar. Iya. Akhirnya apa? Aku main gitar di situ memang, lalu dengar firman terus menerus. Sampai satu kali, tak gitu. Ada sebuah kesadaran, aku orang berdosa, butuh diselamatkan. Aku menangis. Nah, kan itu sesungguhnya tahapan-tahapan yang Tuhan lakukan bagi kita kalau kita mau gitu. Nah terkadang kan kita yang menutup pintu hati atau menganggap itu sepele atau menganggap itu kebetulan. Kan gitu. Tadi apa dari pertanyaan tadi? Ada yang kelewatan nggak saya? Enggak. Terus Pak Gem. Apa tadi? Ingatkan lagi pertanyaannya. Pertanyaanku tadi, iya rupanya tidak secara universal orang itu punya encounter, punya perjumpaan dengan Tuhan itu berbeda-beda. Seperti tadi Pak Gem ceritain seperti ini. Ya natural aja kan? Natural gitu kan, bersama dengan seseorang. Jadi punya kepekaan lah ketika Tuhan pasti Tuhan yang menjumpai kita pertama kali ya, nggak. Iya. Itu Kristen. Nah, itulah Kristen. Itu Kristen. Mungkin sampai di sini dulu Pak Gem. Nanti kita lanjut lagi pembahasan tentang keindahan Injil ini. Masih banyak yang bisa kita kulik terkait dengan keindahan Injil ini. Thank you so much untuk semuanya. Kita jumpa di lain waktu. Salam dari saya dan Pak Gem. Selamat mengobrol pesona Injil setiap hari, mulai dari rumah kita masing-masing. Terus menerus. Terus menerus. Konsisten. Terus menerus. Gitu. Diasah.